ماتوا نتحرك. اذهب. Cerita dimulai dengan Dave yang menerima sebuah panggilan penting dari Mike Stevens, duta besar Amerika Serikat yang berada di Islamabad. Dalam percakapan tersebut, Mike menjelaskan bahwa situasi di wilayah tersebut sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sebuah kelompok pemberontak telah berhasil menguasai salah satu kota di Pakistan. Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga sedang memburu keluarga Walters, yaitu warga negara Amerika yang berprofesi sebagai misionaris. Mereka dituduh sebagai mata-mata yang dikirim oleh pihak kedutaan, sebuah tuduhan yang sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Menyadari bahwa salah satu agen rahasianya kini berada dalam bahaya besar, Mike segera meminta bantuan kepada pemerintah Amerika Serikat. Ia mendesak agar pasukan militer segera dikirim untuk melakukan evakuasi terhadap keluarga Walters dan beberapa warga Amerika lainnya yang terjebak di wilayah tersebut. Namun, permintaan itu tidak langsung disetujui. Dave yang menjadi perwakilan dari pihak militer awalnya menolak usulan tersebut. Ia memahami betul betapa berbahayanya wilayah yang telah dikuasai oleh pemberontak itu. Mengirim pasukan ke sana berarti mempertaruhkan banyak nyawa. Yeah, Dave, listen, I need your help. Family's life for us. It may not mean anything to you, but it does. People trying to escape the country. 3 administrations we kept this. Sementara itu, situasi di Islamabad semakin memanas karena sedang terjadi diskon besar-besaran untuk jam tangan Skmei B53s Smartwatch. Sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP. Mumpung harganya di pasaran sedang jatuh dari harga sejuta, kini cuma jadi 200 ribuan saja. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Mike yang sedang bersiap meninggalkan kedutaan menyaksikan sendiri bagaimana ratusan pemberontak mulai bergerak menyerang gedung-gedung pemerintahan, kantor polisi, bahkan desa-desa di sekitarnya. Dalam kondisi genting tersebut, Mike terus berusaha meyakinkan Dave. Ia menjelaskan bahwa keluarga Walters telah mempertaruhkan nyawa mereka demi kepentingan Amerika. Saat ini, mereka termasuk dalam 6 misionaris Amerika yang sedang menunggu untuk diselamatkan. Keluarga tersebut bahkan telah melarikan diri dari tempat tinggal mereka demi menghindari kerajaan pemberontak. Di antara mereka terdapat 2 anak, masing-masing berusia 13 tahun dan 5 tahun. Mendengar penjelasan itu, Dave terdiam sejenak. Ia kemudian melihat foto anaknya sendiri. Dalam momen tersebut, ia membayangkan bagaimana jika situasi serupa terjadi pada keluarganya. Setelah melalui pertimbangan yang cukup berat, Dave akhirnya memutuskan untuk membantu. Ia segera menghubungi Komandan Jones dan memerintahkannya untuk mengerahkan pasukan elit yang berada paling dekat dengan lokasi keluarga Walters. Yeah, hit me. Logan, make sure you get off track. Female, age 5. Wife Rashida Walters. Female, 41, born in Kabul. Tim yang kebetulan berada di sekitar wilayah tersebut adalah tim Warhorse. Tanpa penundaan, tim tersebut langsung dialihkan untuk menjalankan misi evakuasi. Pada saat itulah, keluarga Walters diketahui sedang melarikan diri menggunakan mobil berwarna hijau, melewati wilayah Provinsi Kunar menuju ke perbatasan Pakistan. Tim Warhorse pun segera bergerak untuk menyelamatkan mereka. Namun, misi tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Ketika helikopter yang membawa tim Warhorse baru saja memasuki wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan, mereka tiba-tiba disergap oleh kelompok pemberontak. Serangan datang secara tiba-tiba menggunakan senjata RPG yang diarahkan langsung ke helikopter. Ledakan hebat pun terjadi. Helikopter terbakar dan kehilangan kendali di udara. Dalam situasi yang penuh kepanikan itu, salah satu anggota tim mengambil keputusan nekat dengan melompat keluar dari helikopter sebelum akhirnya jatuh dan hancur. Orang tersebut adalah Master Chief Micro, pemimpin tim Warhorse yang juga dikenal dengan sebutan Warhorse One. Beberapa saat kemudian, Micro tersadar dari pingsannya. Dalam kondisi yang masih linglung, ia berusaha berdiri dan mencari lokasi jatuhnya helikopter.
sekaligus memastikan keberadaan anggota timnya. Ia berharap masih ada yang selamat. Mikro kemudian mencoba menghubungi rekan-rekannya satu persatu melalui alat komunikasi. Namun, tidak ada satupun yang memberikan respons. Rasa cemas pun mulai menguasainya ketika ia menyadari bahwa semua panggilan tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Mikro memutuskan untuk menghubungi markas pusat. What's your status over, Bond? This is Warhorse 1. This is Chief Merrick. Beruntungnya, ia berhasil terhubung dengan seorang operator bernama Castell. Tanpa membuang waktu, Mikro segera melaporkan bahwa helikopter yang membawa timnya ini telah ditembak jatuh oleh kelompok teroris. Ia kemudian meminta Castell untuk memeriksa kondisi lokasi melalui citra satelit, dengan harapan masih ada anggota timnya yang selamat. Namun, hasil yang ditampilkan justru sangat menghancurkan. Melalui pantauan satelit, helikopter tersebut terlihat hancur dan terbakar habis. Tidak ada tanda-tanda pergerakan manusia di sekitar lokasi, yang mengindikasikan bahwa seluruh anggota tim Warhorse kemungkinan besar telah tewas. Di tengah percakapannya dengan Castell, Mikro tiba-tiba melihat 3 orang musuh yang berada di atas sebuah bukit. Mereka tampak sedang bersiap untuk kembali menembakkan RPG ke arah bangkai helikopter. Menyadari ancaman tersebut, Mikro segera bergerak cepat mencari posisi perlindungan yang aman, sambil mempersiapkan diri untuk melakukan serangan balasan. Nah, Al-Ansari. Dengan kemampuan menembak yang sangat terlatih, Mikro berhasil menjatuhkan 2 dari 3 musuh yang berada di atas bukit. Namun, 1 orang berhasil melarikan diri dan segera menghubungi kelompoknya melalui radio untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, Castell kembali menghubungi Mikro. Ia memberikan peringatan bahwa sekitar 40 hingga pasukan musuh sedang bergerak menuju ke arah posisi Mikro. Dengan nada tegas, Castell menyarankan agar Mikro segera meninggalkan lokasi sebelum situasi menjadi semakin tidak terkendali. Namun, Mikro pada awalnya menolak saran tersebut. Ia bersikeras untuk tetap bertahan dan melawan. Menyadari situasi yang semakin genting, Komandan Jones kemudian mengambil alih komunikasi dari markas. Ia berusaha membujuk Mikro untuk mundur dan menunggu tim evakuasi. Jones menegaskan bahwa ia tidak ingin kehilangan prajurit terbaiknya, terlebih setelah mengetahui bahwa seluruh anggota tim Mikro kemungkinan besar telah gugur dalam insiden jatuhnya helikopter. Ketika Mikro mulai mempertimbangkan untuk mundur, pasukan musuh ternyata tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah posisinya, memaksa Mikro untuk menghadapi mereka dalam baku tembak yang sangat sengit. Find out about assets for a key or I want my frogman off that mountain. What's that? Meskipun sendirian, Mikro mampu bertahan dari gempuran tersebut. Ia memanfaatkan keahlian tempurnya untuk menahan laju musuh. Namun persediaan amunisinya semakin menipis dan tidak akan cukup untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Dalam kondisi terdesak, Mikro mengambil keputusan berani. Ia melompat dari ketinggian ke dalam sungai yang arusnya sangat deras di bawahnya. Para musuh yang melihat kejadian tersebut yakin bahwa tidak mungkin seseorang dapat selamat setelah melompat ke arus sungai yang sekuat itu. Mereka pun menganggap Mikro telah tewas. Namun anggapan tersebut ternyata keliru. Sebagai seorang marinir yang terlatih, Mikro mampu bertahan melawan derasnya arus sungai dan berhasil keluar dalam keadaan yang selamat. Setelah keluar dari sungai, Mikro kembali memasuki hutan dan berjalan cukup jauh. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah mobil yang tampak baru saja diserang.
Ketika diperiksa, mobil tersebut ternyata adalah milik keluarga Walters, target yang seharusnya ia selamatkan bersama timnya. Di dalam mobil itu, Walters ditemukan dalam kondisi yang terluka parah. Dengan sisa tenaganya, Walters memohon kepada Mikro untuk menyelamatkan putrinya. Sebagai seorang marinir, Mikro sebenarnya ingin menyelamatkan keduanya. Namun kondisi Walters sudah terlalu kritis. Ia akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Putrinya Zhu yang masih kecil tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengira kedua orang tuanya hanya tertidur pulas. Pada awalnya Zhu menolak untuk pergi bersama dengan Mikro. Namun setelah dibujuk dengan penuh kesabaran, Zhu akhirnya bersedia ikut. Tanpa membuang waktu, Mikro segera membawanya meninggalkan lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke titik evakuasi. It's okay. You're not my papa. Sementara itu, para pemberontak kembali ke lokasi mobil keluarga Walters untuk memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Disinilah diperkenalkan sosok pemimpin mereka, seorang pria yang bernama Radam. Salah satu anak buahnya menemukan jejak yang menunjukkan adanya dua orang dewasa dan seorang anak kecil yang sempat berada di lokasi tersebut. Dari temuan itulah, mereka menyimpulkan bahwa tentara Amerika yang sebelumnya melompat ke sungai masih hidup dan kini membawa putri Walters. Mengetahui hal tersebut, Radam segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Namun, di tengah situasi itu, salah satu anak buah Radam justru bertindak tidak profesional dengan sibuk mengambil foto bersama salah satu mayat di lokasi, menunjukkan betapa brutal dan tidak berperi kemanusiaannya kelompok tersebut. تسمعتوا نتحرك نعم سيدي سوف أتركه لك. Di sisi lain, Mikro dan Zhu sempat berhenti untuk beristirahat. Dalam momen itulah Zhu mulai bertanya tentang ayahnya. Ia kemudian mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh ayahnya, bahwa senjata tidak seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan bahwa kejahatan tidak bisa dilawan dengan kejahatan. Mikro mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami kepolosan sekaligus kesedihan yang dirasakan oleh anak tersebut. Dengan suara yang tenang, Mikro mencoba menjelaskan bahwa orang-orang yang telah menyakiti keluarganya adalah pihak yang melakukan kejahatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada ajaran apapun yang membenarkan tindakan membunuh orang yang tidak bersalah. Menurutnya, siapapun yang dengan sengaja melakukan hal itu adalah penjahat, tanpa memandang alasan atau keyakinan mereka. Setelah beristirahat sejenak, Mikro dan Zhu kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke lokasi penjemputan. Dalam perjalanan mereka, Mikro tiba-tiba menemukan sebuah ranjau yang tertanam di jalur yang akan mereka lewati. Ia segera menghentikan langkah dan sangat berhati-hati menjinakkan ranjau tersebut. Setelah berhasil, Mikro memperingatkan Zhu agar selalu waspada, karena ancaman masih mengintai di sekitar mereka. Ia menegaskan bahwa keselamatan mereka bergantung kepada kepatuhan Zhu terhadap setiap instruksi yang diberikan. Tidak lama kemudian, kecurigaan Mikro pun terbukti. Ia melihat dua orang musuh yang sedang melakukan pencarian dari atas tebing. Setelah memastikan Zhu berada di posisi yang aman, Mikro bergerak cepat dan diam-diam mendekati mereka. Dengan ketepatan dan keheningan, ia berhasil menghabisi keduanya tanpa menimbulkan suara yang mencolok. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun ancaman belum berakhir.
para pemberontak terus menyisir jalur-jalur yang kemungkinan akan dilalui oleh Mikro dan Zu. Dari kejauhan, Mikro mengamati pergerakan mereka melalui teropong senjatanya, memastikan arah yang aman untuk dilalui. Dalam momen itu, Zu menyadari akan sesuatu. Ia mengenali salah satu dari orang-orang itu sebagai pelaku yang telah membunuh keluarganya. Hal itu semakin memperkuat ketegangan yang mereka rasakan sepanjang perjalanan. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah bukit. Dari sanalah, Mikro kembali menghubungi Kastel di markas pusat. Ia melaporkan bahwa dirinya sedang diburu oleh sejumlah pasukan musuh dan membutuhkan evakuasi secepat mungkin. Namun Kastel menjelaskan bahwa titik evakuasi masih berjarak beberapa kilometer lagi dari posisi mereka saat ini. Artinya, Mikro dan Zu harus segera terus bergerak sebelum bantuan bisa menjangkau mereka. Need immediate extraction. How copy? Good six with X-No. How copy? Heavy TIC at this time. Menjelang malam, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah celah di antara bebatuan. Untuk mengantisipasi serangan mendadak, Mikro memasang beberapa ranjau sebagai perlindungan di sekitar tempat mereka beristirahat. Di tengah suasana yang hening, Zu mulai bertanya bagaimana Mikro bisa menemukan dirinya. Mikro kemudian menjelaskan bahwa awalnya ia sedang menjalankan misi lain. Namun tiba-tiba perintah tersebut dibatalkan karena lokasinya berdekatan dengan posisi keluarga Zu yang sedang melarikan diri. Timnya pun dialihkan untuk melakukan penyelamatan. Sayangnya, dalam perjalanan menuju lokasi, helikopter mereka diserang dan jatuh. Seluruh anggota timnya tewas dan hanya Mikro yang selamat setelah melompat sebelum helikopter menghantam tanah. Mendengar cerita itu, Zu menatap Mikro dan berkata bahwa ia terlihat seperti malaikat yang jatuh dari langit. Mikro dengan tenang membantah, mengatakan bahwa dirinya bukanlah malaikat. Namun Zu tetap bersikeras dan menyebut Mikro sebagai malaikatnya. Untuk membantu Zu tertidur, Mikro kemudian diminta menceritakan kisah tentang seorang pahlawan. Ia pun mulai bercerita tentang seseorang sahabatnya yang bernama Aziz Latif, seorang pria pemberani yang pernah menyelamatkan nyawanya. Mikro mengisahkan bagaimana pada suatu misi di Kirkuk, ia dan timnya terjebak dalam kepungan musuh. Dalam situasi yang hampir tanpa harapan, sebuah truk tiba-tiba datang. Dari dalamnya, Aziz, seorang pejuang Peshmerga, turun dan membantu mereka keluar dari situasi tersebut. Sejak saat itu, Mikro merasa sangat berhutang budi kepada Aziz. Namun dengan nada berat, ia juga mengungkapkan bahwa sahabatnya tersebut kini telah gugur. Then I realized he was just really Aziz. Keesokan harinya, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun tanpa diduga, mereka kembali berhadapan dengan musuh. Dalam situasi yang sangat mendesak, Mikro bereaksi cepat. Ia melemparkan pisaunya dengan akurat hingga mengenai wajah musuh, lalu segera mendekat dan menghabisinya. Kejadian itu disaksikan oleh Zu. Ia tampak terguncang karena tindakan tersebut mengingatkannya pada peristiwa saat keluarganya diserang. Menyadari kondisi itu, Mikro segera menjauhkan Zu dari lokasi agar mereka tidak ditemukan oleh musuh lain. Tidak lama kemudian, pasukan pemberontak tiba di lokasi tersebut. Mereka menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan yang mengindikasikan bahwa Mikro dan Zu masih berada tidak jauh dari sana. Di tempat lain, ketika mereka tiba di tepi sungai, Mikro berhenti sejenak untuk mengambil air, dan sementara itu Zu terlihat bermain dengan melempar ranting ke arah pohon, seolah-olah ia sedang meniru cara Mikro melempar pisau sebelumnya. Melihat hal itu, Mikro memutuskan untuk mengajarkan Zu teknik dasar melempar pisau. Ia melakukannya dengan hati-hati, memastikan bahwa Zu memahami cara menggunakannya dengan benar. Setelah melihat Zu mulai mengerti, Mikro bahkan memberinya sebuah pisau sungguhan sebagai alat bertahan diri. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Center of that target. Di sisi lain, kelompok pemberontak mulai menyadari bahwa target mereka sudah semakin dekat.
pengejaran pun semakin intens. Dalam perjalanan, Mikro dan Zu kembali berhenti sejenak untuk beristirahat. Zu mengeluarkan boneka kecil miliknya, mengingat janji ibunya yang akan membelikannya boneka baru ketika mereka tiba di Amerika Serikat. Dalam momen yang penuh emosi itu, Zu akhirnya mengungkapkan bahwa ia menyadari akan sesuatu. Ia mengatakan bahwa ibunya tidak sedang tidur, melainkan telah meninggal sama seperti ayah dan kakaknya. Mendengar hal itu, Mikro mencoba menenangkan Zu. Ia menjelaskan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang. Namun ia menegaskan bahwa mereka tidak akan berakhir di tempat itu. Dengan keyakinan penuh, Mikro meyakinkan Zu bahwa mereka akan berhasil keluar dari situasi tersebut dan mencapai tempat yang aman. Buddy dies. I'm gonna get us out of here. Not here. Tidak lama setelah itu, pasukan pemburu kembali menemukan jejak Mikro dan Zu. Dari pengamatan mereka, diketahui bahwa Mikro sedang menggendong seorang anak yang semakin memperjelas target buruan mereka. Di sisi lain, saat Mikro tengah memantau pergerakan musuh dari kejauhan, Zu tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah Radam, pemimpin kelompok teroris tersebut yang sedang dalam perjalanan kembali ke markasnya. Ketika Radam mencoba mendekati dan berbicara dengan Zu, Mikro tiba-tiba muncul dan langsung bersiaga. Menyadari situasi yang berbahaya, Radam dengan cepat menyembunyikan alat komunikasinya dan berpura-pura sebagai warga sipil. Ia mengaku sedang mencari kambingnya yang hilang dan membawa senjata hanya untuk melindungi diri, mengingat wilayah tersebut dipenuhi oleh kelompok bersenjata. Radam kemudian menawarkan bantuan, mengajak Mikro dan Zu untuk beristirahat makan di rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari lokasi. Karena Zu belum makan dan kondisinya cukup lelah, Mikro akhirnya menerima tawaran tersebut tanpa menyadari jebakan yang sedang menantinya. Came in a few days ago like a brush fire. No, from Pakistan. That's why Papa. Sementara itu dari markas pusat, Mikro dihubungi dan diingatkan untuk segera menuju ke titik evakuasi. Ia menjawab bahwa dirinya akan tiba tepat waktu. Namun tanpa ia sadari, posisi mereka sebenarnya telah dikepung oleh anak buah Radam. Tidak lama kemudian, situasi berubah menjadi kacau. Baku tembak pun tidak terhindarkan. Mikro berhasil menghadapi dan melumpuhkan para penyerang yang datang secara tiba-tiba. Setelah situasi mereda, Mikro segera mencari Zu. Namun ia terkejut ketika menyadari bahwa gadis itu telah menghilang. Dari situlah Mikro memahami bahwa Radam bukanlah warga sipil seperti yang ia klaim, melainkan bagian dari kelompok teroris tersebut. Ia pun mengingat kembali tawaran Radam sebelumnya dan menyimpulkan bahwa Zu pasti dibawa ke desa yang disebutkan. Tanpa membuang waktu, Mikro segera menuju ke arah desa tersebut. Dalam perjalanan, ia menemukan salah satu penjaga di pintu masuk desa. Setelah berhasil melumpuhkannya, Mikro menyamar menggunakan perlengkapan musuh agar dapat masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah berhasil menyusup, Mikro mulai bergerak secara sistematis menyingkirkan para penjaga satu persatu. Ia kemudian menangkap salah satu anggota musuh dan menginterogasinya untuk mengetahui lokasi Zu. Merasa terancam, orang tersebut akhirnya menyerah dan bersedia menunjukkan tempat di mana Zu ditahan. Namun dalam perjalanan menuju lokasi itu, Mikro kembali harus menghadapi beberapa penjaga yang memicu pertempuran yang sengit. Meski berada di wilayah musuh, Mikro tetap tenang dan bertindak dengan perhitungan yang matang. Pengalaman dan pelatihannya sebagai pasukan khusus membuatnya mampu menghadapi situasi tersebut tanpa kehilangan kendali. Ketika hampir mencapai lokasi penyekapan, Mikro tiba-tiba ditembak oleh Tarat, salah satu tangan kanan Radam. Saat Tarat hendak menghabisinya, Radam muncul dan menghentikannya. Mikro kemudian dibawa ke hadapan Radam.
Di sana, Radam menanyainya mengenai lokasi titik evakuasi helikopter setelah menemukan alat pelacak yang dimiliki oleh Mikro. Percakapan di antara mereka pun berubah menjadi konfrontasi ideologi. Radam mengungkapkan kebenciannya terhadap tentara Amerika yang ia tuduh telah menghancurkan keluarganya serta membunuh banyak warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Ia mempertanyakan alasan dibalik semua itu, apakah demi kepentingan ekonomi, politik, ataukah kekuasaan. Mikro menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bahwa orang-orang seperti Radam justru memperparah kekerasan yang terjadi. Radam kemudian menyebut wilayah tersebut sebagai kuburan bagi para penjajah, tempat di mana setiap pihak asing akan berakhir dengan nasib yang sama. Ia juga menghina Mikro sebagai bagian dari kekuatan yang membawa kehancuran. Namun Mikro tidak tinggal diam. Ia membalas bahwa Radam pun bukan bagian dari tanah tersebut dan menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukanlah pembenaran untuk membunuh orang tak bersalah. Ia bahkan mengancam bahwa Radam tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat itu. So will you, American. Sementara itu di ruangan lain, Zhu ditahan dan dijaga oleh salah satu anggota kelompok yang nampak mengintimidasi. Dalam ketakutan, Zhu berteriak ketika para pria tersebut mendekatinya. Teriakan itu menarik perhatian dari para penjaga lain, membuat mereka meninggalkan posisi Radam untuk memeriksa keadaan. Melihat kesempatan itu, Mikro segera membebaskan dirinya dari ikatan. Ia kemudian menyerang Radam secara tiba-tiba dan berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, Mikro mengambil kembali senjata dan perlengkapannya, lalu bergerak cepat untuk mencari Zhu. Dalam perjalanannya, ia kembali menghadapi beberapa musuh. Pertarungan jarak dekat pun terjadi, dan Mikro berhasil menyingkirkan dua tangan kanan Radam. Ia kemudian menemukan dan melumpuhkan penjaga yang mengawasi Zhu. Setelah memastikan area aman, Mikro akhirnya berhasil menemukan Zhu yang sedang dikurung. Saat melihat Mikro, Zhu secara spontan memanggilnya "Ayah". Ucapan tersebut membuat Mikro terdiam sejenak, merasakan ikatan emosional yang semakin kuat di antara mereka. Namun situasi belum sepenuhnya aman. Ketika Mikro berusaha membebaskan Zhu, Radam yang ternyata masih hidup tiba-tiba muncul dan menyerangnya dengan pisau. Beruntungnya, refleks Mikro masih bekerja dengan cepat. Ia berhasil membalas serangan tersebut dan mengakhiri hidup Radam. Setelah memastikan Zhu dalam keadaan aman, mereka segera bersiap meninggalkan desa. Namun, situasi kembali memburuk ketika puluhan teroris datang dan mengepung area tersebut. Dalam kondisi terdesak itulah, Mikro menyadari bahwa ia tidak mungkin menghadapi semuanya. Terlebih persediaan amunisinya telah habis. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri menuju ke titik evakuasi yang berada di atas bukit. Kejar-kejaran pun terjadi. Tanpa amunisi, satu-satunya harapan mereka adalah terus bergerak sambil menghindari kejaran musuh. Mikro berlari sekuat tenaga sambil menggendong Zhu. Namun, kondisi fisiknya semakin melemah. Luka tusukan yang ia alami menyebabkan kehilangan banyak darah. Meskipun demikian, tekadnya untuk menyelamatkan Zhu membuatnya terus bertahan. Zhu pun berusaha menyemangati Mikro, mendorongnya untuk tetap bergerak meskipun dalam kondisi yang hampir kehabisan tenaga. Saat hampir mencapai puncak bukit, Mikro akhirnya tidak lagi mampu berdiri. Dalam keadaan tersebutlah, ia memilih untuk menjadi perisai bagi Zhu, siap mengorbankan dirinya demi keselamatan gadis itu. Melihat hal tersebut, Zhu tidak tinggal diam. Ia mengambil pisau yang diberikan Mikro sebelumnya dan bersiap menghadapi musuh, meskipun peluang mereka tampak sangat kecil. Para teroris yang melihat kondisi Mikro mulai mendekat dengan penuh percaya diri, yakin bahwa kemenangan sudah di tangan mereka. Namun, pada saat krisis tersebut, pasukan khusus Amerika tiba secara tiba-tiba. Kehadiran mereka memaksa para teroris untuk segera mundur. Tim tersebut segera mengamankan Mikro dan Zhu, lalu membawa mereka ke titik evakuasi di mana helikopter telah menunggu.
Beberapa bulan kemudian, Mikro memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Ia memilih untuk menjalani kehidupan baru dengan merawat Zu yang kini telah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Meskipun dia menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menggantikan keluarga yang telah hilang dari kehidupan Zu, Mikro bertekad untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi gadis itu. Sebagai bentuk janji yang ditepati, Mikro juga menggantikan boneka kesayangan Zu dengan Louie, yang sesungguhnya seekor anjing yang kini menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Cerita pun ditutup dengan sebuah narasi yang menyatakan bahwa film ini didedikasikan untuk anak-anak yang hidupnya berubah selamanya akibat perang. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa sholat, zakat, dan subscribe Narasi Movie ini agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.